Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala habibina sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya rabbana inna ala tadhhiri qulubina wa ala tazkiyati anfusina wa nas'aluka ya rabbana husnal muamalati bika wa bi rasulika wa bi ibadika innaka anta ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya rabbana hsyurna yaumal qiyamati ma'a zumrati habibika sayyidina Muhammad wa tahta liwa'ihi urzuqna ya rabbana taubata qabla al-maut wa syahadata 'inda al-maut wal jannata ba'da al-maut. Amma ba'du. Yang sangat kami cintai, kami muliakan para perindu ridha Allah, para pecinta baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kita masih bisa istiqamah dalam kebaikan. Semoga Allah menerima kebaikan kita. Setiap di malam-malam seperti ini, rutin kita baca sholawat, membaca sejarah baginda Nabi. Dan saat ini ada penjabaran tentang hikmah yang pernah kami sampaikan. Kita langsung saja. Kita sudah sampai kepada hikmah yang ke-24. Hikmah yang ke-24 berbunyi, kerakusan adalah kefakiran yang tersembunyi. Kerakusan amat menyiksa orang yang kaya sekalipun. Sungguh kepuasan dalam dunia, ini harta dan tahta, bukan saat terpenuhinya harap, akan tetapi saat tidak adanya keinginan. Kerakusan yang tersembunyi di dalam hati seorang hamba, itu yang menjadikan dirinya tidak akan puas. Dan ketidakpuasan itu adalah siksaan. Maka orang kalau puas dia akan merasakan kesenangan, tapi di saat tidak puas dia akan tersiksa. Maka rakus yang ada di dalam hati seorang hamba menjadikan dia tersiksa, biarpun secara zahir telah dipenuhi, bergelimang dengan harta, tapi harta hatinya penuh dengan kerakusan, maka dia adalah fakir yang sesungguhnya, biarpun seolah-olah dia tampak kaya. Nabi mengingatkan orang yang diberi kerakusan, orang yang punya sifat rakus, dia tidak akan puas. Kalau seandainya diberi satu lembah emas, dia minta lembah yang kedua. Dikasih lagi yang ketiga pun masih minta. Dikasih yang kedua minta yang ketiga, hingga sampai dia masuk liang lahat baru diam. Kemudian kalau kerakusan ini menguasai hati seorang hamba, dia tidak peduli kejahatannya. Kejahatan yang akan dilakukan tidak berbatas. Karena namanya rakus tidak pernah puas, maka kejahatannya pun tidak berbatas. Kalau berbuat jahat bukan sekedar orang yang, ada orang berbuat jahat kepada orang-orang yang sama-sama jahat. Ada orang yang berbuat baik dengan orang yang baik, bahkan yang sangat baik, bahkan orang yang seharusnya dia tidak boleh, bahkan dia punya hak, punya kewajiban yang banyak kepada orang tersebut. Jadi tingkatan kerakusan. Kalau sudah rakus nanti pada akhirnya sudah tidak kenal seseorang itu kepada adiknya sendiri, kakaknya sendiri,
Sehingga muncullah manusia perebut waris. Bagaimana kisah rebutan waris? Bukan muncul dari orang yang hatinya ganaah, mudah mensyukuri karunia Allah, akan tapi itu semua pasti akan terjadi di dalam hati seorang hamba yang di dalamnya ada kerakusan. Kerakusan kepada harta dan kerakusan nanti kepada tahta. Dan sungguh kerakusan di dalam hati ini menjadikan seorang miskin biarpun kaya. Dan akan merusak. Sampai dikatakan oleh baginda Nabi dalam hadis sahih, Madibani ja'i'ani ursila fi ghanamin. Madibani ja'i'ani ursila fi ghanamin bi afsada min khirsil mar'i 'alal mali wasyarafi lidinihi. Gambaran baginda Nabi tentang bagaimana bahayanya rakus. Di samping dia sendiri tersiksa, maka ketidakpuasannya, ketersiksaan hatinya itu akan menggerakkan dia untuk melakukan satu tindakan yang membahayakan demi memenuhi keinginannya. Nabi menggambarkan dua serigala lapar. Satu serigala saja menyeramkan. Satu serigala lapar sudah seram. Dia akan menyerbu kepada binatang ternak. Apalagi jika ini dua. Gambaran Nabi dua. Dua itu apa? Sifat rakus itu lihat. Biarpun sama-sama modelnya seperti dia. Serigala dengan serigala. Kalau serigala itu sendiri, kalau menyerang itu nyantai. Mati, lihat hidup, serang lagi, serang lagi. Tapi kalau sudah serigala itu dua, dia tuh sambil menggigit mangsa, dia ngelirik kawannya lagi mengejar mangsa, dia nggak terima, dikejar lagi terus. Jadi cepat rusaknya. Persaingan dua serigala. Dan setelah kambing diterkam mati tidak dimakan, dia ngelihat kambing hidup terkam lagi, ngelihat temannya nerkam direbut lagi, terus begitu. Lihat, hancur itu ternak. Kemasukan dua serigala yang lapar. Dua serigala saja sudah serem. Satu serigala serem apalagi dua. Dua serigala serem apalagi lapar. Tapi ketahuilah bahwasanya merusaknya, daya rusaknya serigala lapar yang dilepas di kandang kambing itu tidak akan sedahsyat daya rusaknya seorang hamba yang dikuasai oleh ketamaan kepada harta dan kepada tahta. Akan rusak agamanya. Sehingga biarpun orang itu katanya punya ilmu agama yang luas, akan tapi kalau ternyata di dalam hatinya tersimpan kerakusan yang tersembunyi dan tidak segera dipangkas, maka ketahuilah dia akan menjadi orang yang sangat jahat. Yaitu dia tidak peduli lagi adiknya, tidak peduli saudaranya. Sampai hari ini kita melihat orang berebut waris, naudzubillah. Bahkan ustadz dengan ustadz pun sudah tidak tampak keustadzannya. Seorang kiai meninggal dunia punya anak. Katanya ustadz-ustadz muda, tapi tidak tertata hatinya, rakus. Hubud dunia, cinta dunia, akhirnya rebutan kantin, rebutan kos-kosan pondok dan sebagainya, berantem tidak tukur sapa dengan saudaranya. Masya Allah. Sengaja kami buatkan contoh semacam ini, kenapa? Ini di hadapan para santri, ini calon ulama. Bahkan banyak diantaranya anak-anaknya kiai. Jangan sampai dikuasai dengan hubbud dunia sampai nanti menjual agamanya. Menyampaikan ceramah hitungannya adalah uang. Berdakwah urusannya dunia, hubbud dunia. Tamak dan tidak akan ada kepuasan. Tapi kekayaan yang sesungguhnya adalah kepuasan di dalam al-qanaah. Orang punya qalbun qanu'. Kata Imam Syafi'i, fa anta wa idza kunta dza qalba qanu'in wa indama kunta dza qalbin qanu'in fa anta wa malikud dunya sawa. Kalau engkau punya hati yang qanaah, mudah mensyukuri karunia Allah, maka engkau dengan raja dunia itu sama. Orang lain punya ini enggak tergoda, enggak tergiur, nyantai hidupnya. Tapi lihat si pendengki itu, si yang tamak itu, lihat tetangganya beli ini, terus tersiksa, kerjanya capek. Masya Allah. Akan tetapi kalau orang sudah diberi oleh Allah hati ganaah, mudah mensyukuri karunia Allah, lihat tentram hatinya. Dan itulah kekayaan yang sesungguhnya. Di saat terhenti
hentinya kerakusan, maka hadirlah kepuasan. Di saat seperti itulah kaya hati, merasa kaya. Mungkin orang tidak memiliki apapun di rumahnya, tidak ada harta yang melimpah, bahkan tidak punya tabungan, cuman dia tidak punya ketamaan. Lihat hidupnya, nggak pusing dia, bisa bercandaria dengan istrinya, dengan anaknya, Masya Allah. Tapi ada orang dikuasai dengan ketamaan, lihat, terus berkembang cara mencari dunianya, berkembang dan berkembang dan berkembang dan berkembang, tidak ada hentinya, tersiksa. Maka mari kita renungi diri kita sendiri, mari kita menjadi orang yang kaya hati. Innal hinal galab. Kekayaan sesungguhnya adalah kekayaan di dalam hati seorang hamba. Di saat di dalam hatinya sudah dipangkas kerakusannya, maka bersama terpangkasnya kerasukan akan tumbuh subur rasa syukur atas karunia Allah. Dan dunia dari zatnya bukan sesuatu yang mencelakakan, zatnya dunia tidak. Akan tapi hati kita dengan dunia itu yang menjerumuskan. Sebab banyak orang-orang mulia, termasuk minal asrul mubasysyirina bil jannati, 10 orang yang mendapatkan kabar gembira akan masuk surga, orang-orang kaya banyak. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Abdurrahman bin Auf yang masyhur dengan kekayaannya. Jadi kekayaan ini sebetulnya tidak membahayakan kepada siapapun, kecuali di saat hatinya seorang hamba ini kemasukan dari penyakit ini, tamak. Baru kekayaan menjadi merugikan, merusak. Nilai yang perlu kita asah, bagaimana kita memangkas ketamaan ini, kerakusan ini. Tapi seperti dalam hadis Madi Bani tadi, masalah syaraf wal jah. Syaraf jah, harta, mal, harta wal jah. Pangkat dengan harta ini, diperebutkan. Rakus ini, rakus harta, rakus tahta. Sehingga demi tahta dia bisa menghancurkan, membuang hartanya, membayar ratusan juta untuk mendapatkan tahta. Sampai menjual agamanya pun juga rela pada akhirnya, karena sudah gila kepada tahta. Dia terhinakan. Orang mencari kemasyhuran juga terhinakan, sampai dikatakan oleh para ahli tasawuf, man talaba syuhrata fahuwa abdu syuhrati. Orang yang mencari kemasyhuran, dia akan menjadi budaknya kemasyhuran. Wa man talabal khafa fa huwa 'abdul khafa. At-khumul, barang siapa yang mencari sengaja menyembunyikan, dia hambanya persembunyi. Jadi orang itu biasa saja, enggak perlu dia gaya, dia menjadi orang yang tidak senang kemasyhuran, juga tidak perlu dia mengejar kemasyhuran. Jalani hidup yang Allah berlakukan untukmu. Dan juga tidak perlu kita menampakkan, karena urusannya hati, menampakkan kita tidak senang dunia dengan lesan kita, tapi ternyata hati kita pun cinta dunia. Bukan dengan perilaku zahir, hati kita dengan dunia. Kelihatannya bajunya compang-camping, lihat dengan baju compang-camping, dengan tampak badan yang seperti kurang makan. Bukan berarti sudah serta-merta orang seperti itu adalah tidak hubud dunia. Bisa saja di hatinya adalah sangat mencintai dunia, cuman dia tidak dikasih oleh Allah, na'udzubillah. Maka tidak jaminan orang yang tidak punya dunia itu berarti dia tidak cinta dunia. Bisa saja dia sangat mencintai dunia. Banyak orang-orang diuji oleh Allah dengan kefakiran, ternyata dia menjual agamanya demi berapa ratus ribu sampai dia tidak melakukan sholat, demi berapa ratus ribu sampai dia melanggar norma-norma agama. Itu sudah karena tamak yang menguasai hatinya. Dan juga alangkah banyaknya orang yang diberi oleh Allah kekayaan tapi tidak pernah mengganggunya. Justru dengan kekayaannya ia sadar kalau itu adalah pesan dari Allah yang dikirim agar dia segera meluncur kepada Allah dengan kekayaannya. Maka membiasakan dengan kesederhanaan, membiasakan kita dengan kesederhanaan itu adalah mengasah gona'ah, memangkas tamak. Kita mensyukuri yang Allah karuniakan kepada kita. Jangan berbangga-bangga dengan dunia. Kalau sudah mulai bangga dengan dunia, siapa saja akan sengsara. Apakah itu ustaz atau yang lain. Bangga dengan cincin, bangga dengan jam, bangga dengan baju merek, bangga dengan mobil mewah.
Kalau Allah beri, alhamdulillah. Tapi bukan menjadi sebab kebanggaan. Bukan untuk berbangga-bangga. Dan dia akan tersiksa orang semacam ini. Dia akan menjadi budaknya yang dibanggakan tersebut. Nah itulah, maka kalau sudah orang membiasakan dengan cara hidup yang sederhana, itu caranya Nabi. Cara Nabi artinya tidak pernah gengsi dengan kesederhanaan. Hidupnya enak. Karena dia tidak dikuasai oleh hawa nafsunya, tidak dikuasai oleh kerakusannya. Jadi biasa makan pun ya alhamdulillah seadanya disyukuri, pakai baju seadanya disyukuri. Lihat tetangganya beli mobil, alhamdulillah, masya Allah beli mobil, semoga bermanfaat. Tidak pernah. Dia lalu bekerja keras sampai pengen ngejar seperti tetangga. Tidak. Kalau diberi Allah kekayaan pun juga tidak berubah, tidak berlebihan. Dinikmati, iya, dia menggunakan kendaraan yang bagus. Akan tapi kendaraan hanya dikendarai bukan di hatinya. Nah inilah. Maka yang aib, yang celak, yang mazmum, yang terhina adalah kalau dunia masuk di hati kita. Jadikanlah dunia di tangan kita, jangan jadikan dunia di hati kita. Ini perlu diasah. Nah kalau sudah orang terasah hatinya semacam ini, lihat kalau dia jadi orang kaya, apa yang terjadi padanya? Dia mudah berderma karena apa? Bagi dia hanya Allah yang dicari. Bahkan dia yakin betul bahwasanya dengan kekayaan yang Allah berikan adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk mendapatkan kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Inilah yang bisa kami sampaikan hikmah pada malam hari ini adalah kami baca ulang. Kerakusan adalah kefakiran yang tersembunyi. Ingat, kerakusan kita adalah kefakiran yang tersembunyi. Kerakusan aman menyiksa orang yang kaya sekalipun. Biarpun kaya, dikuasai dengan kerakusan kayak orang melarat. Memberi uang sedikit saja sudah pusingnya setengah mati. Sementara ada orang fakir karena hatinya lapang, tidak dikuasai oleh kerasukan, dia membantu, menyumbang lembaga kemuliaan melebihi daripada orang kaya dan dia nyaman. Orang kalah hilang duitnya, tenang saja. Itu si tamak itu lihat hilang duitnya, stres masuk rumah sakit. Kebosanan dalam urusan dunia itu adalah di saat terpenuhinya, bukan di saat terpenuhinya harap. Jadi yang namanya orang puas di dalam urusan dunia bukan di saat dia mendapatkan semuanya. Akan tapi saat tidak adanya keinginan, di saat Allah sudah pangkas kita daripada menginginkan ini itu, itulah kepuasan. Ditanya, oh enggak. Kekayaan enggak cukup. Enggak. Biarpun diberi biasa saja, oh masya Allah ya Allah. Ternaknya beranak pinak, kebunnya berbuah banyak, kemudian masya Allah tokonya, masya Allah enggak berhenti pelanggannya, masya Allah. Biasa saja dia. Bahkan ide-ide cemerlangnya adalah bagaimana ini semua hasilnya untuk kebaikan, untuk Islam, untuk dakwah, untuk perjuangan. Tidak pernah tersiksa orang semacam ini. Maka jadilah Anda orang semacam itu. Kalau Allah beri kekayaan dunia, jangan sampai hati kita fakir. Jadilah orang kaya hati, sehingga kekayaan urusan dunia kita akan banyak berarti buat Nabi, untuk umat Nabi Muhammad SAW. Tapi kalau kekayaan dimiliki oleh orang yang tamak, maka ketahuilah dia seperti orang fakir. Dia susah berbuat baik dengan kekayaannya. Bahkan dia pun akan melakukan kejahatan yang banyak untuk menuruti hati, untuk menuruti hawa nafsunya yang tidak akan puas. Dan bersama ketidakpuasannya akan berkembang kejahatan sebanyak itu juga. Semoga Allah menjauhkan kita dari sifat riya, sifat tamak, sifat rakus, dan mengganti dengan sifat mudah syukur atas karunia Allah, sifat qanaah. Kemudian dan semoga siapapun dari kita yang saat ini dikuasai oleh Allah, dikuasai oleh hubbud dunya, semoga Allah mengangkat hubbud dunya diganti dengan hubbul akhirah. Semoga Allah menjadikan kita hamba yang saling mencintai karena Allah. Allah mudahkan segala urusan kita, mengampuni orang tua kita, guru-guru kita, anak-anak kita dijaga oleh Allah, santri kita dijaga oleh Allah. Harta kita dijaga oleh Allah, hati kita dijaga oleh Allah, dan semoga Allah menjadikan dunia di tangan kita, tidak menjadikan dunia di hati kita, dan semoga Allah memberikan kepada kita kecukupan kebaikan di dunia dan juga kebaikan di akhirat, panjang umur serta sehat walafiat, dan semoga Allah memudahkan kita saat Allah mencabut nyawa kita bisa mengucapkan kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah.